Hal yang menarik pada hari ini, kita akan membicarakan tentang pencegahan konflik horizontal di DKI Jakarta. Kita tahu kan Bu, bahwasanya Kota Jakarta sebagai kota metropolitan terbesar di Indonesia dihuni multi etnis, walaupun suku Betawi merupakan suku aslinya namun tidak menjadi suku mayoritas. Bahkan yang menjadi suku mayoritas adalah Jawa. Namun demikian, walaupun suku Jawa sebagai suku mayoritas, mereka tidak lagi mengamalkan budaya Jawa secara ketat. Mereka dapat berbaur dengan budaya Sunda, Betawi, Batak, dan demikian juga dengan suku-suku lainnya. Sehingga kita alhamdulillah sampai sekarang masih aman, tentram, dan damai. Alhamdulillah. Namun demikian, dalam pemakaian simbol-simbol dari ciri khas masing-masing suku tetap mengemuka di permukaan. Misalnya adanya perkumpulan berdasarkan suku, marga, kesatuan agama, dan lain-lain. Nah, perbedaan ini apabila tidak disikapi secara seksama dapat menjadi akar terjadinya konflik. Nah, terutama apabila ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkannya baik untuk kepentingan politik, memperoleh suara dalam pemilu, maupun untuk kepentingan sosial ekonomi. Baik, kalau gitu saya akan perkenalkan narasumber kita. Di sini sudah hadir alhamdulillah. Yang pertama Bapak HM Gunawan Aga Emsos, tentunya sudah hadir. Selamat siang Pak Gunawan. Ini dia sebelah kanan saya. Kemudian Bapak Abdul Aziz SE. Selamat siang Pak Abdul Aziz. Dan kemudian ini dari tokoh agama atau akademisi dari pengurus PBNU, yaitu Bapak Dr. Haji Mas Ruhir SAG MPDI. Nah, tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu, pemuda-pemudi yang ada di sini, kita akan dengarkan pemaparannya. Dan kali ini saya persilakan buat Bapak Abdul Aziz untuk pemaparan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak yang saya hormati, narasumber, kan saya Pak Gunawan, Kepala Satpol PP Pak Effendi Anas, dan Pak Mas Rufin dari PBNU, moderator, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Saya diminta beberapa hal menyangkut pencegahan konflik horizontal di DKI Jakarta. Itu judulnya. Konflik horizontal itu kayak berantem antar kampung, antar suku, kampung belah sana sama kampung belah sini. Orang Betawi atau orang bukan Betawi kadang-kadang begitu beda-beda. Gampangnya seperti itu. Kita dengar di Lampung Selatan barusan rame-rame ada belasan orang meninggal katanya, antara para transmigran yang dari Bali dan bukan dari Bali. Gara-garanya sederhana, orang kampung yang bukan dari Bali digodain sama orang yang dari kampung Bali. Digodain kagak demen, udah jadi berantem antar kampung. Jadilah katanya berantem antar suku, antara Bali dan Bali. Kira-kira begitu. Di sini di Kebon Jeruk mungkin belum kedengeran, dan insya Allah kagak bakal jadi begitu. Saya percaya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya kenal baik di Kebon Jeruk, rasa toleransinya tinggi. Ya, kita daripada ntar susah-susah jadi bingung, anak kita, keluarga kita cuma gara-gara ribut antar kampung, mendingan kita hindari dari sekarang.
sekalian yang saya hormati, ini biasanya keributan konflik horizontal, saya bisa bilang bahasa kerennya, kan yang sering kalau di dekat-dekat kita dulu sering diibaratkan antara suku A dengan suku B. Ada juga orang yang pendatang dengan yang orang pribumi dan non pribumi, macam-macam. Cuma kalau buat pandangan saya di Jakarta, Bapak Ibu sekalian, kayaknya kita udah nggak begitu lagi. Udah bertahun-tahun kalau Jakarta rasanya yang begitu-begitu udah ketinggalan zaman. Kalau menurut saya banyak hal yang menjadi pemicu untuk terjadinya konflik horizontal, bukan lagi pada persoalan-persoalan yang seperti itu. Kenapa? Karena dari tahun 1800-an, mungkin juga abad-abad 17-15, yang namanya Jakarta memang sudah terjadi macam-macam penduduk yang ada di sini. Bapak Ibu pernah nonton film Si Pitung ya? Pernah? Ibu pernah ya Bu ya? Pernah lihat nggak Si Pitung dibelain atau diselamatin dia masuk ke rumahnya si Vela? Itu artinya apa? Dari zaman Si Pitung sekalipun kita udah biasa ada perbedaan-perbedaan dan saling tolong-menolong walaupun berbeda-beda. Karena perbedaan itu, keragaman itu adalah fitrah buat kita semua. Karenanya Bapak Ibu sekalian, kalau saya secara singkat, kalau di Jakarta sumber konflik utama itu bukan karena persoalan-persoalan yang seperti itu lagi, tapi lebih karena kondisi tata lingkungan kita yang gak bagus. Artinya bagaimana daerah-daerah kita, wilayah-wilayah tempat kita tinggal itu ditata kurang bagus. Bapak Ibu kalau di sini ada yang berasal dari Duri Kupa, banyak daerah di Duri Kupa itu yang padat penduduk, yang kurang tertata dengan baik. Lalu di Jakarta yang lain, di sebelah sana ada wilayah Tambora, di sebelah sana ada wilayah Cengkareng, semuanya wilayah-wilayah padat penduduk yang itu tidak tertata dengan baik. Di sini saya lihat ada beberapa tokoh masyarakat yang LMK, RW dan segala macam. Saya dalam kesempatan ini untuk masalah penataan lingkungan ini, makanya saya harus bilang kita di DPRD lagi merancang penataan di wilayah Jakarta untuk sampai 20 tahun yang akan datang, yang namanya tata ruang. Kampung kita bakalan boleh jadi apa dan kayak bagaimana 10-20 tahun yang akan datang. Hari-hari ini lagi disusun rencananya. Jadi bapak-bapak yang khususnya yang mungkin juga ibu-ibu yang RW, RT atau LMK atau organisasi masyarakat, tolong hari-hari ini lebih sering ngobrol sama lurahnya atau camatnya tentang rencana wilayah kampung kita. Mumpung ini rencananya lagi dibahas sekarang ini sampai mungkin 2-3 bulan ke depan. Itu yang pertama. Menurut saya konflik sosial itu antara lain disebabkan oleh tata lingkungan kita sendiri yang gak beres. Karenanya mari kita perbaiki dengan tata lingkungan yang lebih baik, rencana kota yang lebih baik. Terus yang kedua, kalau bicara di Jakarta, konflik masyarakat, konflik itu juga bisa jadi dan sering terjadi karena infrastruktur yang jelek. Apa itu? Contoh, angkutan umum yang belum bagus. Bapak-bapak dan ibu-ibu sering naik motor ya? Sering naik motor. Ini kalau hari ini jam segini kita naik motor dari Kebon Jeruk sampai ke Cakung, kira-kira panas nggak?
Kalau umpama ada bus itu dari depan, jalan panjang, ber-AC sampai Cakung, enak naik itu kan ya, daripada naik motor panas-panasan, macet. Kalau motor cepet tuh ya, mudah-mudahan kalau angkutan umumnya diperbaiki, ntar jadi cepet sampai Cakung, daripada panas-panasan Bu. Ini yang juga harus kita perbaiki dan menyumbang. Coba yang naik motor udah panas, kurang minum, keringetan, macet, habis itu motornya disenggol sama sedan. Itu sedan yang punya Pak Effendi Anas. Kagak ketahuan orangnya di dalam. Marah Pak? Tapi kalau yang tidak Pak Effendi Anas pas ngelomok, maklumin aja, minta aja baik-baik kalau diganti ruginya. Maksud saya begini Bapak Ibu sekalian, konflik horizontal, ribut antar warga itu seringkali dipicu, dimulai dari hal-hal kecil kayak begitu. Jadi jangan kira perbaikan infrastruktur termasuk di dalamnya yang namanya layanan publik seperti tadi misalnya transportasi publik, transportasi umum itu tidak menyumbang. Menurut saya kalau di Jakarta hal-hal kayak begitu juga harus diperbaiki untuk mencegah konflik horizontal di DKI Jakarta. Selain tentunya infrastruktur yang lain, seperti kita harus terus-menerus nambahin ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau artinya begini. Di kampung kita harus ada taman yang lebih banyak. Buat anak cucu kita, keponakan kita pada main sepeda di situ, kagak bakal dilanggar sama motor atau mobil. Kira-kira begitu. Hari ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menambah taman-taman yang baru. Taman-taman yang baru. Lima yang lalu kita melihat di samping Tomang Selipi dekat flyover itu belum jadi taman. Hari ini udah jadi taman. Itu contohnya misalnya. Yang kayak begitu itu bakal dan harus terus-menerus ditambah. Supaya apa? Ada anak-anak kita bisa main bola, bisa main sepeda dengan aman di tempat-tempat yang seperti itu. Bapak Ibu sekalian, itu antara lain pemicu-pemicu konflik horizontal di DKI Jakarta. Baik itu karena tata lingkungan, tata ruang, baik itu karena infrastruktur, maupun karena kesenjangan ekonomi. Ini yang juga paling banyak juga. Karenanya antisipasinya pemerintah provinsi yang LMK kan ada, bisa lihat ada beberapa LMK. Hari ini kan masih jalanin namanya program ekonomi PMK di kelurahan, ya, lewat koperasi jasa keuangan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya usaha-usaha mikro, apakah itu jualan gado-gado, jualan nasi uduk dan sejenisnya, bisa mengakses itu untuk meningkatkan kehidupan ekonominya. Itu juga kita terus-menerus tingkatin. Walaupun hari ini banyak juga yang macet, tapi terus-menerus kita tambah supaya kesenjangan ekonomi makin lama makin berkurang. Dan dengan begitu, maka itulah yang saya bisa sebut bagaimana kita di Jakarta harus mencegah konflik sosial ataupun kerawanan sosial. Moderator dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira itu hal-hal pokok dalam kesempatan yang terbatas ini yang saya bisa katakan sebagai cara kita yang bisa kita lakukan, cara Pemprov di Jakarta untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik horizontal. Tentu saja saya tidak menutup mata terhadap usaha-usaha yang lain dan terus-menerus harus kita lakukan. Karenanya forum ini saya kira sebagai salah satu cara untuk kita berdialog, untuk mengembangkan cara untuk berdialog guna mengembangkan pola-pola yang baru yang mungkin bisa lebih sesuai dengan kehidupan masyarakat dan kehidupan kita sehari-hari di Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.